nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali berkaitan tentang sedekah, salah satunya adalah ya Ali, utlub al khaira inda sobahil wujuh wa akrimid doifa fa innahu idza nazala biqaumin nazala ma'ahu rizquh wa idza irtahala bidunubi ahlil manzili fayulqiha fil bahri. Wahai Sayyidina Ali, utlub khaira inda sobahil wujuh. Carilah kebagusan ketika bagus wajahmu. Jadi cari kebagusan dengan cara memasang wajah yang sumeh. Dan juga wahai Sayyidina Ali, akrimi doifa fa innahu idza nazala biqaumin nazala ma'ahu rizquh. Muliakanlah tamu, karena manakala mereka datang dengan membawa rizki. Wa idza irtahala bidunubi ahlil manzili. Dan ketika mereka pulang dengan membawa apa? Dosa-dosa dari orang yang memiliki rumah. Maka kemudian fayulqiha fil bahri. Dosa-dosa itu nanti akan dibuang oleh mereka di sungai yang mereka lewati. Jadi ini yang pertama, nyari kebagusan itu mudah, tidak mahal. Cukup banyak senyum, maka kita sudah mendapatkan kebaikan dan kebagusan. Itu yang pertama. Yang kedua, nyari kebagusan itu mudah. Dengan cara apa? Memuliakan tamu yang datang kepada kita. Kata Nabi tadi, ketika tamu itu datang, maka tamu itu membawa rizki. Ya, jangan dianggap ketika kamu menyuguhi mereka, kamu kekurangan rizki, kamu berkurang rizkimu. Enggak, insya Allah nanti ketika kamu bersedekah dengan menyuguhkan makanan ke mereka, kamu akan mendapat rizki dari orang lain. Itu begitu. Maka ketika datangnya seorang tamu kepada kita, muliakan mereka. Dengan cara apa? Ngomong yang enak. Terus kemudian memberikan tempat yang enak, memberikan layanan yang enak, bahkan memberikan hidangan yang enak. Nah, kenapa? Tadi kata Nabi ketika mereka datang, sejatinya mereka membawa rizki. Walaupun mereka tidak bawa apa-apa. Nanti rizkinya akan diberi oleh Allah dari arah yang lain. Dan ketika mereka pulang, mereka nanti akan membawa dosa-dosa kita. Dosa itu untuk apa? Dosa itu untuk dibuang kemana? Ke sungai, ke lautan yang mereka lewati. Kalau mereka nggak lewat lautan dan sungai, ya ini bahasa lain. Ya pasti akan terbuang ke sungai. Oke, saya pengen cerita dan sering saya ceritakan. Bukti daripada bahwa seorang tamu datang itu membawa rezeki. Meskipun dia tidak membawa rezeki untuk kita, nggak bawa buah tangan kepada kita. Nah ini cerita ini adalah berkait tentang seorang tamu yang datang tidak dikenal. Jadi satu ketika ada orang yang hidupnya hanya pas-pasan. Orang ini tempatnya, rumahnya itu berada di kedalaman hutan. Tapi pada saat itu datang seorang yang tidak dikenal. Ngetuk-ngetuk pintu sudah jam 12. Kira-kira kalau kamu diketuk pintunya jam 12, pada orang yang tidak kamu kenal, takut nggak?
Tapi orang ini tadi punya sifat husnudon tadi. Allah mungkin orang ini mau ngapain gitu. Nggak sampai merampok. Sehingga dibuka pintunya. Ketika dibuka pintunya, orang itu ngomong, Bapak dan Ibu, boleh tidak saya istirahat di sini satu malam? Pada saat itu pemilik rumah yang notabene tadi hidup hanya pas-pasan dan hidupnya itu di tempat yang sepi, tidak banyak kawan, dan kemudian dia mengatakan, boleh wahai saudaraku, Anda boleh menginap di sini ya, kapanpun dan sampai kapanpun. Alhasil bagaimana? Dia diperbolehkan menginap di tempat rumah yang tadi. Setelah dipersilakan untuk nginap di situ, jam 12 malam juga dua orang ini, yakni suami istri ini berdiskusi. Istrinya mengatakan, Pak, bagaimana kita memuliakan tamu kita, sementara kita kedatangan tamu untuk menginap di rumah kita. Kemudian mereka berpikir, kemudian musyawarah. Oh iya, Dek, kita masih punya ayam. Itu tinggal satu-satunya ayam itu. Kalau dibeleh nanti nggak bisa ngendok lagi dan tidak bisa berkembang. Nah, pada saat itu nggak apa-apa, Dek. Yang penting kita bisa melayani tamu yang datang kepada kita, menghormati tamu yang datang kepada kita. Pada saat itu sepakat mereka berdua malam hari untuk masak, untuk dihidangkan kepada tamu yang datang tidak dikenal. Masa mereka dibeleh ayamnya. Yang istri, suami lagi beleh ayam, dia siap-siap memasak nasi. Ketika si suami sudah selesai membeteti atau membersihkan ayam, lantas kemudian disayurlah ayam tersebut. Tidak hanya ayam saja, ada ubi, ada makanan-makanan di situ yang dibuat untuk tamu yang baru datang. Terus juga minuman, ada teh. Ya, malam-malam kalau ada tamu kemudian dikasih teh, apalagi itu di dalam hutan, tentu akan menjadi hangat badannya. Tidak hanya teh, wedang jahe susu, itu dihidangkan juga kepadanya. Lantas bagaimana? Dihidangkan semuanya. Jadi tuan rumahnya nggak ikut makan. Karena sudah malam, kebetulan tadi habis maghrib sudah makan. Dihidangkan semua. Dihidangkan semua dan kemudian tuan rumah mengatakan, monggo didahar, monggo dimakan. Saya dan istri segera tidur karena sudah malam. Akhirnya ditinggal tidur. Setelah ditinggal tidur, pagi subuh bangun. Suami istri tadi ngintip apakah masih ada, apakah tamunya sudah menyelesaikan makan atau belum. Diintip, makanan tadi sudah habis. Tetapi diintip orangnya nggak ada. Nah, pertama husnudon, mungkin orangnya lagi wudhu akan melaksanakan sholat. Tapi dilihat ketika keluar rumah karena kebetulan kamar mandinya di luar rumah, itu juga nggak ada. Nah, dilihat lagi pintu jendela sudah terbuka. Nah, sepertinya orangnya sudah keluar. Betul sudah keluar. Akhirnya dia masuk ke kamar. Ngringkesi, nampan ningkresi wadah dari makanan yang dihidangkan tadi, termasuk juga piring-piringnya. Lantas bagaimana? Di tengah-tengah dia meringkesi atau membersihkan tempat makan tersebut, di situ juga ditemukan ya, di atas mejanya itu ditemukan apa? Kotorannya si tamu. Eeknya si tamu. Di atas apa? Meja, di atas telapak mejanya. Membuat mereka kaget, ya Allah. Tapi mereka sabar. Mungkin orang tadi itu kebanyakan makan terus kemudian gak sempat keluar sekaligus, gak sempat keluar kemudian terpaksa mungkin gitu. Terpaksa untuk di sini, beol di sini, buang air besar di sini. Pagi harinya, subuh-subuh itu setelah sholat, mereka bawalah ini untuk dicuci sebagaimana dia nyuci baju.
Di mana? Di sungai. Sesampai di sungai dicuci itu tadi, dibuang teleknya. Kok teleknya itu tadi atau eeknya atau kotoran itu bukan jadi telek ketika dibuang begitu. Gelundung kena arus air, tapi bunyinya klenting, tidak klepok gitu kayak telek itu. Kok klenting, diambil lagi, loh ternyata berubah menjadi emas. Inilah keutamaan daripada apa? Menghormati tamu. Walaupun tamu jengkel kan kayak gini, ya enggak? Datang-datang enggak diundang, pergi enggak diantar kayak jalangkung, lagi pula juga. Beol juga, buang air besar juga yang tumpuannya besar sekali. Itu Allah kasih rizki orang ini dengan rizki yang lebih dari apa yang dia hidangkan, lebih dari apa yang dia muliakan untuk si tamu tadi. Nah ini kita pelajari dan ini betul kata Nabi itu. Barang siapa yang memuliakan tamunya, dia akan sejatinya tamunya membawa apa? Membawa rizki. Nah dalam sebuah hadis yang lain kan yu'minu nabillah fal yukrim daifahu. Barang siapa yang kemudian dia mengaku iman kepada Allah, dia punya ciri-ciri, punya tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Memuliakan tamu. Jadi memuliakan tamu itu bagian daripada iman. Oke, itu pelajaran yang harus kita dapat. Jadi siapapun itu yang bertamu kepada kita, husnudon dulu. Ya, husnudon dulu. Ya. Terus kemudian memuliakannya dengan melayaninya. Selanjutnya pesan Nabi, ya Ali, lam tadhulil malaikatu baitan fihi tasawirun wa tamathilun au akun liwalidayhi au baitun layadhulu dhaifun. Wahai Sayyidina Ali, malaikat itu tidak akan pernah masuk ke rumah manakala di dalam rumah itu terdapat gambar. Gambar yang bagaimana pertanyaannya? Dulu kalau kita lihat fikih-fikih klasik, gambar yang seluruh tubuh itu tidak diperkenankan. Karena apa? Menurut ulama klasik itu menyebabkan seolah-olah menyaingi Allah dalam penciptaan. Sejatinya ya tidak juga, ya kan? Nah sekarang ada juga ulama yang mengatakan nggak apa-apa, ya nggak apa-apa membuat gambar, yang penting gambarnya tidak senonoh, ya gambarnya tidak senonoh. Letakkan di rumah nggak apa-apa, termasuk gambarnya kita, rumah-rumah kita, gambar-gambar kita, nggak masalah. Ya, yang penting gambarnya tidak senonoh. Nah, ada yang berpendapat diperbolehkan membuat gambar manakala setengah badan. Nah, kayak foto-foto kiai itu, setengah badan. Itu tidak masalah. Nah, terlebih adalah foto-foto kiai, foto-foto ulama. Itu panjang di rumah kita. Kenapa? Agar kita bisa meniru beliau. Karena apa? Memajang foto beliau itu tanda kecintaan kita kepada beliau. Dan ketika kita cinta kepada beliau, pasti kita akan meniru beliaunya. Baik dalam ucapan, perbuatan, atau keilmuan. Itu begitu. Jadi ada fungsinya memajang fotonya para kiai, para ulama. Fungsinya tadi, yakni apa? Mendorong kita untuk berbuat baik. Sebagaimana beliau berbuat baik kepada Allah, kepada makhluk. Ya, itu jadi terkait tentang apa tadi? Tentang gambar. Ya, katanya Nabi, malaikat tidak akan masuk ke rumah seseorang manakala di dalamnya ada gambar. Ya. Yang kedua, malaikat gak akan masuk ke rumah manakala di dalam rumah ada anak yang membangkang kepada orang tua. Ya. Aw akun liwalidai. Ya. Orang yang membangkang orang tua manakala di rumah, malaikat tidak akan masuk. Terus selanjutnya, au baitun layadkhulu daifun.
Malaikat juga tidak akan pernah masuk ke dalam rumah seseorang manakala rumah tersebut tidak pernah dimasukin oleh tamu. Jadi tamu itu menyebabkan malaikat masuk ke rumah kita. Lah, apa maksudnya malaikat masuk ke rumah kita? Malaikat yang dimaksud ini adalah malaikat rahmat, malaikat maghfirah. Artinya apa? Malaikat-malaikat rahmat itu mendoakan kita agar kita mendapat rahmat. Malaikat maghfirah adalah malaikat yang kemudian mendoakan kita agar kita terus diampuni. Itu begitu. Jadi ketika kita memuliakan tamu, terus kemudian berbuat baik kepada orang tua, maka rumah kita akan menjadi penuh rahmat dan penuh ampunan. Nah, kalau begitu, ya lakukan. Baiki orang tuamu, muliakan tamu yang datang ke rumahmu. Nah, itu begitu. Ya Ali wa Sayyidina Ali, isna al-ma'ruf. Walau ma'al suflat, walau ma'as suflati. Wahai Sayyidina Ali, perbuatlah hal-hal yang bagus walaupun sesuatu yang bagus itu nampak hina. Nampak hina. Apa sesuatu yang bagus nampak hina itu? Contohnya nyapu kamar. Ya enggak? Nyapu kamar itu menurutmu mulia atau hina? Kebanyakan orang mengatakan hina. Ya enggak? Sebab apa enggak banyak orang ingin melakukannya? Pinginnya orang itu megang mic seperti saya ini. Ya enggak? Dianggap sebagai kiai, dianggap sebagai gus, dianggap sebagai pejabat, dianggap. Nah, itu pinginnya orang semacam itu. Enggak pingin diklaim sebagai tukang sapu. Dalam berbuat baik itu tidak usah memilih mana perbuatan baik yang mulia, mana perbuatan baik yang hina. Dalam tanda kutip, hina itu tadi. Dianggap hina. Ya, menyapu, nyapu ruangan, nyapu kamar, nyapu kelas, itu nampak hina, tetapi mulia. Nampak mulia. Biasanya orang-orang yang melakukan sebuah perbuatan baik yang dianggap oleh orang hina, itu gampang sekali untuk menjadi seorang wali atau kekasih Allah. Saya pernah cerita, ada seorang wali yang diangkat menjadi seorang wali karena nyapu pasar tanpa diminta, tanpa disuruh, tanpa digaji. Kenapa kok dia nyapu pasar? Karena pasarnya agar bersih, yang jualan dan pembeli itu agar nyaman, tidak bau, dan lain sebagainya. Ini perilaku mulia yang dianggap oleh orang hina. Nah, kita itu bisa semacam itu kok. Jadi, manakala kamu lihat ada sampah di depan kamu, ambilan. Siapa tahu sampah ini nanti menjadikan kamu menjadi orang yang berkah. Ya, sebab apa? Gini kawan-kawan. Sampah itu bisa jadi mendoakan kita untuk menjadi orang baik. Jadi membuang sampah. Walaupun bukan kamu yang makan. Apalagi sampah yang bekas kamu makan isinya. Itu kewajiban bagi kamu untuk menempatkan ke tempat pembuangan. Bahkan untuk tidak masuk ke selokan air. Kenapa kalau seandainya sampah masuk ke selokan air, dia nanti akan ke sungai. Kalau sudah ke sungai, nanti dia akan ke laut. Kalau sudah ke laut, ekosistem laut terganggu. Kita bisa sejahtera di muka bumi ini karena seimbang antara ekosistem di laut dan ekosistem di darat. Manakala pincang salah satunya, satu keniscayaan Allah akan mengambil berkah daripada hidup kita di dunia ini. Makanya hati-hati, bukan sepele itu sampah. Hal yang sangat urgen yang perlu diperhatikan. Dan tak banyak orang yang peduli terhadapnya. Makan makanan ringan, buangnya sembarangan. Kalau itu adalah plastik, itu susah diurai. Bahkan tanah itu juga susah mengurainya. Andai kata sampah itu tidak masuk ke pembuangan air atau ke laut. Sampah itu, plastik itu ketika di tanah, itu entah berapa tahun akan terurai. Sehingga manakala tanah kita banyak plastiknya, kira-kira subur tidak tanah? Kalau tidak subur tanah, kira-kira
apakah kita bisa bercocok tanam? Sementara makanan kita semuanya dari tanah asalnya. Kita makan padi, padi menjadi beras, padi dari mana ditanam? Kita minum, ya kan? Minum itu dari mana kita ambil? Dari langit doang apa dari tanah? Dari tanah. Kita punya ekosistem nih. Ada hewani yang kita pelihara atau yang tidak kita pelihara. Dan bahkan dengan udara. Manakala tanah kita tidak subur, tanah tersebut tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Manakala tumbuhan itu tidak bisa tumbuh di tanah, bagaimana ekosistem kita? Bagaimana udara kita? Tidak akan dicerna oleh tumbuh-tumbuhan dengan baik. Ya enggak? Itu sebabnya penting sekali. Maka sekarang nggak usah mikir-mikir jauh-jauh, nggak usah mikir panjang-panjang. Buang sampah pada tempatnya, kalau bisa dibakar, ya, atau bagaimana kamu menyikapinya lebih baiknya. Saya mencontohkan kawan-kawan, tapi kawan-kawan nggak pernah melihat saya dan tidak pernah menjadikan itu sebagai iktibar. Di belakang itu, saya bikin apa? Lubang sampah. Pembakaran sampah. Hampir tiap pagi saya bakar. Hampir tiap pagi saya bakar. Kawan-kawan kalau buang sampah harusnya pada tempatnya. Biar apa? Biar mudah untuk kemudian dibakar. Kalau tercecer kemudian kena air itu susah dibakar. Pisahkan sampah plastik dengan sampah organik. Itu penting. Karena sampah organik itu tidak bisa dibakar kalau seandainya dia basah, tapi sampah plastik masih bisa dibakar. Nah, ini yang kemudian bisa disikapi. Nah, sampah organik itu biar saja dia akan bisa terurai dengan sendirinya manakala sudah busuk. Nah, itu mudah kalau sampah organik, contohnya sampah sayuran. Itu mudah. Tapi kalau sampah-sampah plastik, ya, itu susah sekali. Makanya daripada itu, ayo sadar terkait tentang sampah. Agar apa? Bumi kita ini masih berkah. Kamu masih lama lagi dan kamu pasti menikmati bumi ini. Kalau kamu sekarang sudah membuang sampah sembarangan, maka kamu akan rugi. Bukan kamu, tapi nanti keturunan kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak lagi melihat alam ini indah, alam ini bisa dinikmati, alam ini bermanfaat dan berkah. Makanya mulai dari kita, ayo sikapi sampah itu dengan baik. Jangan jadi bos. Orang yang merasa dirinya jadi bos, ya sembarangan membuang sampah, nggak mau memperhatikan sampahnya sendiri, itu dia tidak mengerti hakikat sampah itu banyak madorotnya, manakala tidak disikapi dengan baik atau tidak. Tuh, jadi lakukan perbuatan yang baik, tapi menurut orang itu hina. Lakukan juga. Jangan hanya melakukan perbuatan baik yang menurut orang baik saja. Jadi dua hal yang harus dilakukan itu. Yang pertama, melakukan perbuatan baik yang menurut orang baik. Yang kedua, melakukan perbuatan baik yang menurut orang tidak baik. Dalam kaitan tadi adalah membuang sampah. Membuang sampah, terus apa lagi? Bersihin got, ya enggak? Membersihin saluran air. Jadi buang softtek jangan sembarangan. Ya, softtekmu itu masuk ke lumbang atau apa namanya? Di belakang WC itu apa? Di belakang kamar mandi itu apa? Nah, masuk ke sana. Kalau sudah masuk ke sana, bagaimana ikan yang hidup di sana? Nah, itu makan softtekmu. Kasihan dia. Nah, kalau sudah sebegitu, bagaimana kesehatannya dan lain sebagainya. Itu sebabnya ayolah sadar ya, melakukan sesuatu yang kecil tapi manfaatnya besar. Nah, dulu Kiai Jalil itu kalau kami waktu masih di pondok, Kiai Jalil itu membuat tulisan ya. Membuat tulisan di pondok beliau, di Pondok Peta Tulung Agung, ya, bertuliskan tatanan sandalmu, sedorong noto atimu. Artinya berbuatlah baik walaupun itu hina, sebelum melakukan perbuatan baik yang lebih besar lagi. Menata sandal itu adalah perbuatan yang tidak banyak orang
Mau. Buktinya apa? Sandalmu masuk ke lantai panti. Padahal panti itu, ya sebagaimana kamu ini, bajumu itu suci atau enggak? Yang kamu pakai sekarang. Untuk sholat atau enggak? Andai kata ada najis di sandalmu, terus kemudian sandal itu masuk ke situ, dan kemudian itu dipijak, otomatis ke sini-sini kan? Ya enggak? Itu enggak pernah dipikirkan. Akhirnya najis juga baju kita. Kalau sudah najis baju kita dan kita tidak tahu digunakan untuk sholat, sholatnya sah enggak? Itu loh. Ya ada walaupun ada yang mengatakan sah, tapi kalau seandainya itu kita tidak perhatikan, banyak kita rugi. Melakukan sholat andai kata tidak diterima oleh Allah karena tidak sah, kita yang rugi. Jadi cerdas sedikit. Ya, letakkanlah sandal itu pada tempatnya. Nah itu kalau sudah bisa meletakkan sandalmu pada tempatnya, itu udah perbuatan baik. Walaupun itu tidak banyak kamu disanjung oleh orang. Ya enggak? Nah, termasuk juga ya berbuat baik adalah ya, membersihkan kamar mandi, membersihkan ruang tidurmu atau kamarmu. Itu baik itu. Termasuk juga nyuci baju. Walaupun untuk kamu sendiri dan orang tidak banyak memuji kamu karena punyamu sendiri bajumu, itu kamu sudah dianggap baik. Nah, jadi kata Nabi itu apa tadi? Isna'il ma'ruf walau ma'al suflah, walau ma'as suflah. Perbuatlah kebaikan walaupun perbaikan itu adalah buatlah kebaikan walaupun kebaikan itu adalah hal yang remeh. Qala, jawab atau takon sopo Ali. Ali bertanya, wa ma'as sufla ya Rasulullah. Apa itu yang dimaksud dengan hal yang remeh ya Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan alladzi idza uita lam yata'id wa idza zujira lam yang zajir wala yuballi bima qala wa makilah. Jadi sesuatu yang hina itu adalah sesuatu yang ketika dinasehatkan itu tidak mendapat nasihat. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Itu kan nasihat. Itu enggak ditaati nasihat itu. Itu sesuatu yang hina. Kenapa? Dianggap biasa. Ya enggak? Dianggap tidak urgen, tidak penting. Padahal penting. Jadi sesuatu yang hina, sesuatu yang hina itu maksudnya ini. Sesuatu yang baik tapi hina itu maksudnya adalah ketika dinasihatkan kepada orang, orang tak mau melakukan. Jadi sesuatu yang remeh itu biasanya. Wa idza zuzira lam yang zajir wala yuballi maqala wa makilah. Ya. Dan ketika sesuatu itu dijaga, tidak ada yang menjaganya. Contohnya ya sampah tadi, harusnya dia dijaga, disikapi dengan baik, maksudnya menjaga itu. Tapi tidak banyak orang yang menjaga. Itu namanya perbuatan baik yang apa namanya tadi? Jangan yang hina dong, apa dong? Perbuatan yang baik yang sepele. Itulah. Jadi lakukanlah perbuatan baik walaupun sepele. Itu kata Nabi. Nabi bernasihat lagi kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, shadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi wa tajlibul barakata warisko al-kathiro wa barik bi shadaqati fa innal bala yang zilu qablal bukur faturaddu al-qada'u fil hawa. Wahai Sayyidina Ali, sedekah sirri. Sedekah sirri itu apa? Sedekah yang tidak dipamerkan. Sekarang kan enggak ya. Zakat itu adalah hal yang wajib. Tapi zakat itu dipamerkan. Dengan cara apa? Contoh ada orang kaya, zakat mal kemudian jadi konten.
Agar banyak orang yang tahu bahwa dirinya membayar zakat. Dan juga agar dikagumi banyak orang. Itu namanya pamer. Ya, kalau sekedar direkam, jadikan konten agar orang bermotivasi untuk mengikutinya zakat manakala dia wajib zakat, itu tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya agar dia dapat pengaruh di masyarakat dengan menunaikan zakat, itu namanya sombong atau riak, bahkan nanti bisa ujub. Ya. Hal semacam itu bagaimana? Ya tidak boleh. Sebaliknya juga sedekah. Ya, bersedekah ke panti. Terus kemudian pingin mendapat pengaruh dari masyarakat. Nah itu bukan sedekah siri. Bukan sedekah siri. Sedekah siri itu sedekah yang orang tidak tahu. Atau sedekah siri itu adalah orang tahu bersedekah, tapi hatinya orang yang bersedekah tersebut tidak untuk pamer. Tapi tadi untuk memotivasi orang lain. Ya, untuk memotivasi orang lain. Banyak yang tanya, kenapa kemudian yang sedekah di panti Al-Falah ini itu dipost sedekahnya bahkan orangnya di media sosial yakni FB-nya panti. Jika ada yang bertanya begitu, maka bisa dijawab itu adalah untuk pertanggungjawaban. Artinya apa? Dana yang masuk ke panti, baik itu melalui rekening ataupun melalui perorangan yang langsung tidak masuk rekening, itu bisa dipertanggungjawabkan melalui ini. Sehingga saya tidak dapat fitnah. Ya, tidak dapat fitnah. Karena ketakutannya adalah dituduh saya memakan harta anak yatim dan lain sebagainya. Saya punya rumah lebih dulu, saya punya mobil lebih dulu daripada panti ini. Ya, itu untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk memotivasi orang. Ketika orang ditunjukkan dalam media sosial berbuat baik, dalam hal ini adalah bersedekah ke panti, coba yang melihat itu termotivasi. Kalau termotivasi apa enggak? Kalau termotivasi berarti hatinya dibuka oleh Allah. Tapi kalau tidak termotivasi, justru itu yang kemudian hati-hati. Biasanya orang-orang yang tidak termotivasi itu menyangkakan bahwa seolah-olah di post itu salah. Dia nggak ngerti apa yang dimaksud dengan sodako siri itu. Tadi saya sudah katakan sodako siri itu adalah sedekah yang tidak dipamerkan, tidak dibanggakan, tidak disombong-sombongkan. Bukan sekedar tidak diketahui oleh orang. Sebaliknya, sodako siri tidak akan menjadi siri manakala disombongkan. Walaupun orang nggak tahu, tapi dia merasa bahwa dia melakukan sedekah itu namanya bukan sedekah siri. Tuh, kata Nabi tadi, sedekah siri itu, wahai Sayyidina Ali, itu dapat meredam marahnya Allah kepada kita. Jadi kan kita ini sering melakukan maksiat, betul atau betul? Hah? Sering nggak kita melakukan maksiat? Disuruh ngaji malah nggak mau ngaji. Disuruh ngaji malah kemudian PS-an. Disuruh ngerjakan tugas malah nggak ngerjakan tugas. Kemudian ngerasani koncone dan lain sebagainya. Itu semuanya maksiat. Jangan dikira nggak maksiat. Memandang laki-laki dan perempuan kepada laki-laki bisyahwatin, itu juga maksiat. Ya. Oleh karena itu yang menyebabkan Allah marah kepada kita. Tapi untuk meredam kemarahan Allah itu, kita bisa gunakan sedekah untuk kemudian meredam marahnya Allah kepada kita. Jadi sedekah walaupun sedikit kamu punya, mas-mas, manakala sudah hari Jumat, siapkan uang minimal 1.000 atau 2.000 untuk kemudian sedekah ke masjid. Kan biasanya ada kotak amal datang. Ya enggak? Itu perhatikan. Biar apa? Yang tadinya Allah marah kepada kita tidak marah. Ingat, sedekah juga bukan hanya meredam apa? Meredam marahnya Allah, tapi juga bisa menghindarkan bala, menghindarkan musibah dari kita. Kata Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Contoh, ada sebuah cerita.
Ya kan? Cerita apa? Seorang yang hidup pas-pasan. Ya. Punya rumah, kebetulan rumahnya di pinggir pohon besar. Di pohon besar itu ada burung emprit. Nah, istrinya orang ini lagi hamil. Anehnya, hamil itu nyidamnya bukan nyidam rujak, bukan nyidam bakso. Nyidamnya apa? Nyidamnya pingin makan telur burung emprit yang ada di samping rumahnya, pohon besar itu. Akhirnya bagaimana? Ketika suaminya pulang, istrinya ngaduh, "Mas, capek enggak? Capek nih. Mas, saya pingin loh, apa? Telurnya burung emprit. Mas capek enggak? Capek nih. Tolong dong, ambilkan, nanti anaknya ngiler loh." Nah, alasannya perempuan kan gitu tuh kalau sudah punya keinginan. Pas waktu hamil, anaknya jadi alat. Alat memerintah suami. Nah, pada saat itu, siap katanya suami. Siap katanya, langsung dipanjat. Mana burung empritnya? Mana sarang burung empritnya? Ditunjukkan. Di pohon itu loh Mas. Tiap pagi saya jemurin pakaian itu selalu cicit-cicit burungnya itu datang. Burungnya itu datang banyak sekali di situ. Nah, jenengan ambil 2 atau 3 kan masih ada lagi paling. Burung emprit itu kalau bertelur itu banyak Mas. Gitu. Akhirnya betul dipanjat burung emprit itu. Diambil 2. Nah, setelah diambil 2, burung emprit itu kan biasanya kalau siang ya, itu pergi mencari nafkah. Ya enggak? Kalau sudah waktunya siang atau waktunya ya pagi sampai sore itu dia pergi meninggalkan rumah untuk mencari nafkah. Jadi nek uang urip nggak pingin cari nafkah itu kan lebih goblok daripada burung emprit. Ya, burung emprit ini tadi apa? Nyari nafkah. Ketika pulang, dilihat itu kaget. Telur yang sudah ditelorkan olehnya kok yang tadinya 6, sekarang sudah menjadi 4. Kemana? Apakah jatuh? Ditelusuri. Oh, nggak ada yang jatuh. Nah, satu ketika dia curiga ini, sudah curiga, siapa yang ngambil? Apa ada ular? Akhirnya diintai. Satu ketika yang biasanya dia cari nafkah, waktu-waktu siang, itu dia nggak cari nafkah. Dia mengitari pohon tersebut. Ya. Terus kemudian besok harinya, istrinya ngomong lagi, "Mas, saya kok pingin lagi ya. Nah, telur burung emprit, panjatkan lagi ya." Kata suaminya, siap. Dipanjat lagi. Diambil 2 lagi. Nah, disitulah kemudian burung emprit itu tahu bahwa telurnya nggak jatuh. Telurnya juga tidak dimakan ular. Siapa yang makan? Ibu hamil yang nakal. Kurang kerjaanan, nyidam telur burung emprit kan kecil banget itu. Tapi kan ya zamannya perempuan ya kan, yang lucu-lucu itu asik. Ya enggak? Kalau makan telur bebek sudah biasa. Makan telur ayam sudah biasa. Ya kan? Sekali-sekali makan telur burung emprit. Itu kan gitu itu perempuan. Ya enggak? Jadi diambil lagi dan diketahui, oh ternyata yang ngambil itu adalah yang punya rumah sebelah. Nah, setelah semacam itu, ya, burung emprit ini kan nggak bisa mengapa-ngapain. Mau matuk notol, mau matuk notol ngerti? Mau matuk atau notol si pengambilnya dia nggak mampu karena kecil, paling dikepatkan gini sudah mati kan gitu kan. Akhirnya dia punya Tuhan itu. Aku punya Tuhan, walaupun badanku kecil, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuat. Berdoa akhirnya dia. Ya Allah, ya, saya capek-capek mencari nafkah kemudian bertelur, yang mana telur itu nanti menjadi generasi saya selanjutnya, kok terus-terus diambil. Sekarang sudah 2 hari dan 4 telur dari 6 telur yang sudah saya telurkan
itu hilang. Akhirnya ini didengar oleh malaikat. Didengar oleh malaikat, disampaikan kepada Allah. Disampaikan kepada Allah, Allah mengatakan, wahai malaikat, jaga telur itu. Jangan sampai diambil lagi. Andai kata suami dari perempuan yang hamil itu mengambil lagi, jatuhkan saja. Kata Allah begitu. Itu dungoni sapa? Mana emprit, makanya kamu jangan pernah menyakiti burung. Burung. Ya. Jangan pernah menyakiti hewani itu. Sebab apa? Manakala dia berdoa kamu celaka. Ya enggak? Celaka kamu tadi, termasuk adalah suami daripada orang yang hamil ini. Menyakiti hatinya burung itu. Burung emprit itu. Allah juga marah. Dengan apa? Mengutus 2 malaikat yang disuruh untuk apa? Menjatuhkan setiap kali si laki-laki itu atau suami itu mengambil apa namanya? Mengambil apa tadi? Telur. Burung emprit itu. Nah besok harinya kok begitu? Hari ketiga. Sama lagi, Mas, masih capek enggak? Ya insya Allah enggak, Dek. Mau ngambil telur burung emprit? Siap katanya. Diambil lagi di tengah-tengah di tengah-tengah perjalanan manjat di pohon tersebut. Ya, malaikat sudah siap-siap mau ngejatuhkan orang ini. Tapi pada saat itu ada nenek-nenek tiba-tiba datang. Terus kemudian nenek-nenek ini meminta minum kepada istrinya. Didengar dari atas. Jadi nenek-nenek itu minta minum, Dok, saya haus. Saya minta minum, ada tidak? 1 gelas saja. Nah pada saat itu namanya orang hamil males. Hampir saja tidak dikasih. Tapi karena didengar oleh siapa? Suaminya tadi. Suaminya ngomong, Dek, kalau kamu nggak mau ngambilkan minum nenek itu, saya nggak akan naik ke atas. Nggak jadi ngambil telur. Akhirnya bagaimana? Istri tadi mau mengambil minum untuk nenek-nenek tadi. Akhirnya ini jadi sedekah. Ngambilkan minum untuk nenek-nenek itu jadi sedekah. Akhirnya bingung nih malaikat. Lah, gimana ini? Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjatuhkan orang yang mengambil telur burung emprit manakala dia manjat lagi. Sementara ada kejadian lain. Yang ini bertolak belakang dengan apa? Dawuhnya dan janjinya Nabi Muhammad SAW berupa apa? As-sodaqatu tadfa'ul bala. Bingung malaikat. Akhirnya ngelapor ke Allah. Bagaimana Allah ini? Jatuhkan apa enggak ini? Gak usah wis. Kata Allah begitu. Akhirnya selamat dia. Padahal kalau dijatuhkan, ya matilah. Wong itu sudah tinggi pohonnya. Tapi dengan sedekah hanya sekedar memberi 1 gelas minuman saja. Itu bisa tadfa'ul bala. Menghindarkan kita dari marahnya Allah. Nah itu. Jadi di sini betul kata Nabi. As-sodaqatu sir tudfi'ud ghadabi rabbi. Bahwa sedekah sir, sedekah yang tidak dipamerkan, yang tidak disombongkan, itu bisa meredam apa? Marahnya Allah. Wa tajlibul barokah. Tidak hanya itu, sedekah sirri juga akan menarik keberkahan, akan mendatangkan keberkahan. Warisko dan juga rizki. Al-kathir yang banyak. Itu fungsi daripada apa? Sedekah sirri. Wabakir bisodakoti. Maka daripada itu, cepat-cepatlah manakala bersedekah. Jangan nunggu-nunggu. Kalau kamu punya sesuatu dan kamu ingin bersedekah, segerakan bersedekah. Jangan nunggu-nunggu. Sebab apa? Kalau kamu nunggu-nunggu sedekah, berarti kamu nunggu apa? Datangnya rizki, datangnya kebaikan. Bahkan nunggu untuk kemudian kamu dihindarkan dari mara bahaya. Nunggu itu biasanya lama, walaupun sebentar. Kalau rizki itu akan datang, terus kemudian kita nunggu, itu lama. Kalau itu pertolongan Allah datang, manakala kita diberi azab, itu lama. Ya, itu harus kita cepatkan. Dengan mencepatkannya caranya bagaimana? Segeralah bersedekah. Nah, itu kata Nabi kepada Sayyidina Ali.
Ya Ali idata sodakta fata sodako bi ahsani ma indaka. Fa inna sodakotal luqmatin minal halali ahabu ilonggohi min mi'ati mithqalin min haramin. Wasogodakotu takoddamaha qabla mautika afdolu min mi'ati mithqalin yatasaddaquna biha ba'da mautika. Wahai Sayyidina Ali, kata Nabi, ketika kamu bersedekah, wahai Sayyidina Ali, bersedekahlah apa yang kamu sukai. Jadi apa yang kita cintai, itu hendaknya sedekahkanlah. Jangan sesuatu yang kita tidak cintai. Contoh nih, sayur kemarin dengan sayur yang baru. Kok yang disedekahkan sayur yang kemarin, berarti sedekahnya belum sedekah yang paling bagus. Ya enggak? Bagusnya bagaimana? Sayur yang sekarang. Paham enggak? Kalau mau memberi sayur itu loh. Contoh yang lain, kamu punya uang recehan atau pecahan yang satu 5.000, yang satu 10.000. Mana yang kamu masukkan kotak amal? Hah? Gayamu itu loh. Ya, yang 5.000. Wis, yang jompalek wis. Kamu punya uang pecahan 1.000 dan 10.000. Mana yang kamu kasihkan andai kata ada orang minta kepada kamu? Hah? Yang 10.000 hebat itu. Ya, atau yang ini nih, kamu punya uang 20 juta. Dan kamu juga punya uang 2.000. Mana yang kamu sedekahkan? Ayo ngomong yang 20 juta. Nah, itulah. Ya. Tapi bukan mengajarkan kalian untuk kemudian mensedekahkan apa yang kemudian menjadi kebutuhan pokok kalian. Dalam kaitan ini adalah kalau kamu punya uang 20 juta, ya sedekahkan yang 200 atau 500. Andai kata kamu ikhlas, nanti kemudian mensedekahkan 20 juta, lantas kamu nggak bisa bayar SPP, ya podo wae. Sedekahnya nggak afdol. Karena apa? Bayar SPP itu wajib, sedekah itu sunnah. Oke? Yuk. Jadi bersedekahlah wahai kamu Sayyidina Ali dengan sedekah yang lebih bagus menurutmu. Fa'inna sodaqata luqmatin minal halali. Karena bersedekah satu suapan sesuatu yang halal itu lebih baik dan dicintai oleh Allah dibanding bersedekah sesuatu yang tidak halal. Walaupun jumlahnya itu mi'ata mithqalin. Walaupun jumlahnya itu 100 mithqal. Kalau kita mungkin ya 100 kilo gitu. Jadi satu suapan nasi itu kan sedikit. Ya enggak? Ya enggak? Satu suapan nasi itu sedikit dibanding 100 kilo beras. Ya. Satu suapan nasi ini akan lebih baik disedekahkan manakala satu suapan nasi ini halal dibanding dengan satu karung beras atau 100 kilo beras yang haram. Itu begitu. Jadi intinya itu mensedekahkan sesuatu yang baik itu lebih utama daripada mensedekahkan sesuatu yang tidak lebih baik. Wasodaqatun taqaddama qabla mautika afdolu mi'atin mithqalin yatasaddaquna biha ba'da mautik. Kamu bersedekah ketika sebelum matinya kamu itu lebih utama dibanding kamu bersedekah manakala kamu sudah mati. Jadi mumpung masih hidup, ya bersedekahlah. Jangan nunggu mati baru bersedekah. Ya, sudah meninggal baru kemudian sedekah. Itu tidak lebih baik. Kalau masih hidup, itu lebih utama. Ya. Terus kemudian, tolong Allah Ta'ala. Yauma yang durul mar'umat qaddamat yadah. Nah, sebagaimana dikatakan bahwa sedekah lebih baik ketika masih hidup dibanding bersedekah ketika sudah mati. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dalam sabdanya di dalam Al-Quran. Yauma yang durul mar'umat qaddamat yadah. Bahwa hari di mana dilihatnya seseorang itu tentang apa yang telah diperlakukannya sebelum dia
meninggal. Jadi nilai-nilai pahala yang dilakukan oleh kita besok itu akan dilihat oleh Allah. Kalau sedikit ya kita masuk neraka. Kalau banyak ya masuk surga. Selanjutnya ya Ali tasodak ala mautaka fa inna Allah ta'ala qad wakala malaikatun yahmiluna sodakotil ahya'i ilaihim fayafrajuna biha asyadda makanu yafrahuna fi fayafrahuna biha asyadda makanu yafrahuna fid dunya wa yaqulun Allahumma gfir liman nawar rokoberona wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha. Wahai Sayyidina Ali, bersedekahlah kamu untuk orang meninggalmu. Nah, ini menarik. Ada satu kelompok dalam kelompok orang muslim atau firqah daripada umat muslim. Kelompok ini mengatakan bahwa sedekah yang diperuntukkan untuk orang meninggal itu tidak sampai. Itu tidak sampai. Ini tentunya pendapat itu bertentangan dengan ini. Pendapat itu bertentangan dengan hadis ini. Hadis apa? Tasoddaq ala mautaka fa inna Allah ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim. Bertentangan dengan ini. Di mana hadis ini mengatakan bersedekahlah kamu untuk orang matimu karena Allah mengutus malaikat untuk membawa pahalanya kepada orang matimu dari orang yang hidupnya. Ini bertentangan enggak? Oleh karena itu di dalam Nahdlatul Ulama ala Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, dogmatik bersedekah untuk orang yang meninggal itu mengikuti hadis ini. Alias kita berpandangan sebagai an-Nahdiyin. Itu sedekah itu sampai kepada orang meninggal kita. Maka daripada itu ulama-ulama kita itu mengajarkan kepada kita, manakala keluarga kita ada yang meninggal, itu kita yasinan selama berapa hari? 7 hari. Di dalam 7 hari itu kita bersedekah untuk orang meninggal kita. Berapa? Ya tentunya disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Yang penting kita sudah yasinan. Yasinan itu juga bisa mempengaruhi baik enggaknya mayat yang ada di dalam kubur. Sebab apa? Di dalam kuburan itu manakala ada orang sudah meninggal, selama 7 hari itu ditanya, disiksa, dan lain sebagainya. Sehingga pada saat itu yasin dan sedekah itulah yang menjadi pertolongan. Ya, sebagaimana hadis Nabi ini. Kata Nabi, fayafrahuna, ketika mereka ahli kubur itu mendapatkan bingkisan sedekah dari keluarga mereka yang bersedekah, mereka itu yafrahuna biha. Mereka itu akan bahagia. Asyadda makanu yafrahuna fid dunya. Mereka itu bahagia sebagaimana melebihi kebahagiaan mereka ketika mereka mendapatkan hadiah dari keluarganya manakala mereka hidup di dunia. Coba ini. Ya. Dan mereka lagi kemudian mendoakan. Mendoakan siapa? Mendoakan orang yang bersedekah kepada untuk mereka. Ya, mereka mendoakan bagaimana kata Nabi, Allahumma fir, ampuni mereka ya Allah. Ya. Allahumma fir liman nawara qabrona. Ampuni mereka ya Allah, yakni orang-orang yang memberi nur, memberi cahaya, memberi keterangan dalam kubur kami. Wa basyirhu bil jannah, dan beri mereka kebahagiaan ya Allah karena mereka juga memberi kebahagiaan kepada kami. Beri mereka kebahagiaan nanti di surga ya, di surgamu ya Allah. Kama basyarna biha, seperti mereka memberi kebahagiaan kepada kami. Coba itu. Jadi kamu itu punya nenek, punya orang tua, punya kakek, itu kamu kirim doa minimal Al-Fatihah. Minimal sedekah walaupun itu 1000. Jadi kalau kamu nanti pas hari Jumat menyiapkan uang 1000, uang 1000 ini diniatkan untuk kamu, untuk orang tuamu, untuk nenek-nenekmu, dan untuk kakek-kakekmu, dan untuk saudaramu yang sudah meninggal. Itu tidak masalah.
Kamu dapat pahala dari sedekahmu 1.000 tadi. Orang tuamu akan mendapat pahala dari uang 1.000 tadi. Kakekmu akan mendapat pahala tanpa mengurangi bagianmu sendiri dari uang 1.000 tadi. Bisa begitu? Jadi kalau sekarang nih mau sedekah begitu niatnya, ya, agar sedekah itu bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk orang yang sudah meninggal kita, ibu kita yang di rumah. Akhirnya mereka nanti kan kaget-kaget itu. Saya tidak pernah sedekah ke panti, tapi kok ada tulisannya, malaikat nulis itu salah satu pahala adalah sedekah di panti. Kaget, oh ternyata punya anak yang soleh dan soleha, yang ngerti tentang agama. Manakala orang tuanya sudah meninggal, mereka bersedekah untuk mereka. Ini begitu. Ini hadisnya. Di hadis yang lain kalau kita lihat di Bulughul Maram, itu diceritakan ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Datang kepada Nabi mengadu, "Wahai Rasulullah, inna ummi qad inna ummi qad ukitat, atau sesungguhnya ibuku itu sudah meninggal ya Rasulullah. Andai kata ibuku itu masih hidup, satu keniscayaan dia pasti akan bersedekah. Bersedekah. Tapi ibuku sekarang sudah meninggal. Akhirnya dia tidak bisa bersedekah tentang hartanya. Nah, pertanyaannya ya Rasulullah, boleh enggak aku bersedekah untuk ibuku agar mereka mendapat pahala sedekah itu? Kata Nabi, silahkan. Silahkan. Dan hadisnya bukan hanya satu, dua. Ada orang lagi, ya, seorang perempuan sama, ya, sama mengadu kepada Nabi bahwa ibunya telah meninggal. Apakah ketika dia bersedekah untuk ibunya itu akan sampai kepadanya? Kata Nabi, sampai. Jadi nggak ada keraguan terkait tentang sedekah kepada orang meninggal sampai atau tidak. Melihat daripada 3 hadis, termasuk wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali. Yang tadi kita sebutkan, tasoddaq ala mautaka fa inna Allah ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya ilaihim fayafrahuna biha wa asyadu makanu yafrahuna fid dunya wa yaqulun Allahumma fir liman nawara qabrona wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha. Jelas, nggak perlu ragu, dan kamu harus kuat imannya. Manakala diejek kawan-kawan kita yang saya sebutkan tadi merupakan firqah yang menolak sampainya sedekah kepada orang yang meninggal, kamu nggak perlu ragu tentang itu. Kamu nggak perlu ragu. Bagaimana Allah menyampaikannya? Tadi sudah disebutkan, malaikat yang disuruh oleh Allah untuk menyampaikan pahala tersebut. Kok repot? Jadi walaupun tidak ada ekspedisi, ya, tidak ada ekspedisi JNE, apalagi Tiki, terus pos, nyampe ke alam barzah. Ya, kita punya malaikat untuk menjadi apa? Ya, untuk menjadi posnya, untuk menjadi pengirimnya pahala sedekah kita kepada mereka. Ya Ali wa Sayyidina Ali, i'mal khalisan lillah fa inna Allah la yaqbalu ila man kana khalisan liwajhi. Kalau Allah Ta'ala faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadatihi rabbih ahda. Wahai Sayyidina Ali, kalau kamu bersedekah dan beramal dan bersedekahlah karena Allah, murni karena Allah, bukan karena ingin disanjung oleh masyarakat, bukan ingin mendapat pengaruh dari masyarakat, bukan ingin dilihat oleh masyarakat, tetapi karena Allah. Dan ini susah kawan-kawan. Susah. Kenapa? Sifat dan watak seseorang itu pingin unggul, pingin pamer, dan lain sebagainya kepada orang lain. Itu yang membuat kemudian ini godaan kita dalam beramal. Sehingga kita harus belajar sedikit demi sedikit. Jadi kalau kita bersedekah itu katakan bahwa sedekah saya ini hanya untuk Allah. Bukan untuk kamu. Bukan untuk mereka. Bukan untuk dan lain sebagainya. Karena Allah. Sehingga pada saat itu kita tidak mengharapkan pujian. Tidak mengharapkan apa? Sanjungan.
tidak mengharapkan dilihat dan tidak mengharapkan pengaruh dari masyarakat. Kecuali karena Allah. Jadi kalau bersedekah, beramal itu harus billah. Ya, sebab Allah, lillah karena Allah, filah di jalan Allah. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita kata Nabi bersedekah bukan karena Allah, layak balu ilaman kana kholisan ya. Sedekah itu hanya bisa dan amal itu hanya bisa diterima oleh Allah manakala karena Allah. Kalau tidak berarti tidak diterima. Tidak diterima. Sholat kita andai kata tidak karena Allah. Karena takut dimarahi oleh pengurus, karena takut dimarahi oleh Pak Yai. Maka sholat kita itu bukan karena Allah. Sah, tapi tidak ada pengaruhnya untuk sikap kita dan pahalanya untuk kita. Jadi sholat itu kawan-kawan, manakala sholatmu baik, itu akan mempengaruhi sikapmu yang tadinya buruk menjadi baik. Nah, pertanyakan sekarang, kamu sholat? Kenapa masih PS-an? Artinya sholatnya belum bisa mempengaruhi kamu menjadi baik. Itu berarti apa? Sholatmu belum karena Allah. Ya, ngaji juga semacam itu kawan-kawan. Ngaji semacam ini. Mudah-mudahan kita ya sedikit-sedikit lah ya. Mudah-mudahan ngaji kita karena Allah. Tuh, jadi susah untuk karena Allah itu. Karena itulah setan itu biasanya masuk ke dalam ruang-ruang yang tadi itu. Ruang-ruang keikhlasan. Mereka masuk yang harusnya ibadah itu dilakukan ikhlas, tapi mereka masuk di dalamnya untuk mempengaruhi kita tidak ikhlas. Ayo ngaji, nanti ketemu ini, ketemu itu, nanti kamu tidak dimarahi dan lain sebagainya. Itu setan semua itu. Ayo ngaji. Jadi ngaji itu dipengaruhi untuk kemudian meleset, gitu loh. Ibadah kemudian untuk diplesetkan. Itu hebatnya setan itu di situ. Tapi nggak hebat juga. Ya, kita saja yang bodoh. Kita saja yang lemah. Ya, makanya harus kuat. Saya ngaji karena Allah. Bukan karena ingin dilihat guruku. Bukan karena ingin dilihat apa dan lain sebagainya. Tapi saya ngaji karena Allah. Faslun fid du'a wal istighfar wal Qur'an wasairil adkar. Allahu alam bi shawab. Rabbi fang